3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesa Rizka Lestari dengan NPM 2022 14500 249. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai multikulturalisme, pluralitas, dan keberagaman budaya serta dampak penyalahgunaan iptek. Berikut adalah pembahasan yang akan saya bahas di dalam video ini. Yang pertama ada multikulturalisme, yang kedua bentuk-bentuk multikulturalisme, yang ketiga konflik multikulturalisme, yang keempat ada pluralitas, yang kelima bentuk-bentuk pluralitas, yang keenam keberagaman budaya, dan yang terakhir ada dampak penyalahgunaan iptek. Poin pertama ada multikulturalisme. Multikulturalisme berarti keberagaman kebudayaan. Secara etimologi, multikulturalisme dibentuk dari kata multi yang berarti banyak dan kultur budaya, dan isme yang berarti aliran atau paham. Multikulturalisme juga berarti suatu ideologi atau kebijakan yang mendorong adanya keragaman budaya, agama, dan etnis dalam suatu masyarakat. Konsep multikulturalisme menekankan pentingnya menghargai dan memperjuangkan keberagaman sebagai sumber kekayaan dan kekuatan suatu masyarakat. Berikut adalah bentuk-bentuk multikulturalisme. Poin pertama ada multikulturalisme isolasionis. Poin ini mengacu pada keyakinan bahwa setiap masyarakat membutuhkan tempat tertentu atau tersendiri dalam membangun interaksi dalam kelompok-kelompok budaya yang ada dalam masyarakat dan menjalin kehidupannya secara masing-masing dan mandiri. Multikulturalisme jenis ini juga menghargai perbedaan, namun interaksi yang minimal dan terbatas dalam lingkup kelompok sebagai syarat minimal dalam kehidupan bersama. Poin kedua ada multikulturalisme akomodatif. Pada poin ini, sikap multikultural akomodatif bertumpu pada pemahaman atas keberagaman, di mana dalam keberagaman tersebut selalu saja ada budaya-budaya dominan yang menjadi roh dari masyarakat tersebut, sehingga kelompok-kelompok budaya yang lebih kecil perlu menyesuaikan diri dengan kebudayaan dominan. Poin ketiga ada multikulturalisme mandiri. Pada poin ini, menekankan upaya otonom berbagai kelompok budaya dalam masyarakat untuk mengupayakan kesatuan, kebersamaan, dan kesetaraan tanpa campur tangan pihak manapun dari luar. Selanjutnya, poin 4 ada multikulturalisme krisis atau interaktif. Pada poin ini, perbedaan-perbedaan visi tentang hidup, nilai, pemahaman dari berbagai kelompok budaya dalam masyarakat dianggap sebagai bagian dari dinamika dan upaya memaknai perbedaan demi kesatuan kolektif. Poin kelima ada multikulturalisme kosmopolitan. Pada pandangan ini, berupaya untuk membuka ikatan-ikatan isolatif individu dan budaya-budaya lokal regional, memberi pemahaman dan membuka peluang sebagai interaksi dan perwujudan kebudayaan kolektif yang jauh lebih besar dari sekedar sekat-sekat kebudayaan khusus, individual, atau lokal. Berikutnya ada konflik multikulturalisme. Di bawah ini ada beberapa jenis konflik sosial yang terjadi pada masyarakat multikultural. Yang pertama ada konflik rasial. Konflik ini muncul karena adanya dominasi ras yang dilakukan oleh ras mayoritas terhadap ras minoritas. Perbedaan ciri-ciri fisik setiap ras yang diperuncing dengan adanya perbedaan dalam hal sosial, budaya, dan ekonomi bisa mendorong lahirnya suatu konflik dalam masyarakat. Konflik yang dipicu karena adanya perbedaan ras ini disebut dengan konflik rasial. Yang kedua ada konflik antar suku bangsa.
Konflik antar suku bangsa umumnya terjadi antara suku bangsa lokal atau pribumi dengan bangsa pendatang di suatu daerah. Konflik ini pada dasarnya dipicu karena adanya perbedaan adat istiadat, budaya, dan bahasa dari masing-masing suku bangsa. Ketiga adalah konflik antar suku beragama. Agama adalah sesuatu yang mempersatukan aspirasi yang paling luhur, memberi ketenangan bagi individu, memberikan pedoman moral, dan kedamaian dalam masyarakat. Selain itu, agama juga menjadi sumber tantangan masyarakat dan membuat individu masyarakat menjadi beradab. Pemahaman dan penghayatan yang setengah-setengah, kurang atau sangat fanatik terhadap agamanya masing-masing dapat memicu konflik tersebut. Berikutnya ada pluralitas. Pluralitas atau pluralisme adalah sebuah konsep yang menunjuk pada suatu pengakuan, penerimaan, dan sikap terhadap pluralitas atas keberagaman suatu bangsa, suku bangsa maupun latar kebudayaan yang menjadi ciri khas masyarakat majemuk atau plural. Adanya pluralisme membantu proses pengaplikasian tindakan yang fokus pada pengakuan terkait dengan kebebasan beragama, berpikir, atau mencari informasi. Maka dari itu, untuk bisa mencapai pluralisme suatu individu atau suatu kelompok membutuhkan kematangan secara kepribadian. Berikutnya ada bentuk-bentuk pluralitas. Yang pertama ada pluralitas budaya. Pluralitas budaya adalah sebuah kondisi budaya yang majemuk di mana istilah tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi penerimaan budaya alternatif. Artinya, orang-orang akan mampu hidup secara bersama dengan menerapkan sikap saling toleransi terhadap perbedaan budaya orang lain agar bisa tercapai pluralis. Poin kedua ada pluralitas agama. Pluralitas agama sebenarnya memiliki konsep yang begitu luas. Hal ini berkaitan dengan penerimaan terhadap agama yang berbeda dan digunakan dengan cara yang berbeda. Karena kebenaran dalam setiap agama adalah relatif. Karena itu, setiap umat beragama tidak boleh mengklaim jika keyakinan yang dianut adalah yang paling benar, dan yang lainnya adalah salah. Yang ketiga ada pluralitas pekerjaan. Pluralitas pekerjaan yaitu bermacam-macam jenis pekerjaan atau profesi. Dalam hal ini ada beberapa contoh dari pluralitas pekerjaan. Antara lain adalah guru. Guru adalah orang yang berprofesi mengajar kepada peserta didik. Berikutnya adalah polisi. Seseorang yang berprofesi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keempat ada pluralitas suku bangsa. Pluralitas suku bangsa adalah pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman antar suku-suku bangsa Indonesia. Di sini ada beberapa dampak positif pluralitas. Pertama, memahami perbedaan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, masyarakat lebih modern. Dan keempat, meningkatkan daya tarik turis. Berikutnya ada keberagaman budaya. Keberagaman budaya merujuk pada variasi perbedaan dan keberagaman dalam praktik, tradisi, kepercayaan, nilai, bahasa, makanan, pakaian, dan bentuk ekspresi budaya lainnya dari berbagai kelompok manusia di seluruh dunia. Keberagaman budaya juga mencerminkan kompleksitas dan kekayaan manusia sebagai makhluk sosial, serta menunjukkan bagaimana manusia dapat mengembangkan identitas, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berbeda dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Berikutnya ada manfaat keberagaman budaya. Yang pertama, memberi pemahaman dan toleransi antar budaya. Yang kedua, memperkuat identitas dan kebanggaan budaya. Ketiga, membuat kita mengerti arti saling melengkapi. Dan yang terakhir, memberi pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Berikutnya ada dampak penyalahgunaan iptek.
Poin pertama, penyalahgunaan iptek dapat berdampak pada ketidaksetaraan antara budaya dan memperburuk konflik antar masyarakat yang berbeda latar belakang budaya. Misalnya, penggunaan teknologi tersebut digunakan untuk menyebarkan propaganda atau informasi yang merendahkan suatu kelompok etnis. Kedua, dapat merusak keberagaman budaya dengan memaksakan nilai-nilai atau norma-norma tertentu kepada kelompok-kelompok minoritas. Poin ketiga, penyalahgunaan iptek juga dapat mengancam keberlangsungan dan keberagaman budaya dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan iptek dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan menghormati keberagaman budaya. Fuck her in the Benz.